Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat YouTube, ketemu lagi di channel YouTube saya, tutorial teknik. Kali ini saya akan melanjutkan video tutorial SAP 2000 sebelumnya pada kasus portal ruang 3 dimensi. Kalau teman-teman belum menonton video yang part pertama, silakan teman-teman googling kata kuncinya kira-kira pemodelan portal ruang 3 dimensi menggunakan SAP 2041. Jadi ini adalah part 2 nya yang teman-teman sedang tonton. Oke. Jadi biar nyambung, teman-teman tonton yang part 1 nya dulu. Oke, kita mulai saja. Untuk yang di video part 1 kan sudah sampai dengan pemodelan kuda-kuda, gording, kolom, balok, dan platnya dan atapnya. Nah, sekarang kita tinggal mengesain beban-beban yang bekerja pada struktur portal ruang tersebut. Oke, kita mulai saja. Seperti yang teman-teman sudah tahu, terdapat beberapa tipe beban yang bekerja pada struktur, seperti beban mati atau dead load, beban hidup atau live load, beban angin atau wind load, beban air hujan, rain load, beban salju tidak ada di Indonesia. Lalu yang terakhir mungkin beban gempa. Nah, untuk kasus ini kita abaikan beban gempa. Nanti insya Allah di video yang lain akan saya singgung mengenai cara memasukkan beban gempa menggunakan SAP 2000 ya. Oke, kita mulai saja. Hal ini dilakukan untuk memudahkan analisis tentunya dan mengurangi durasi video tutorialnya. Oke, misalkan kasus yang digambarkan di sini kurang lebih adalah seperti ini. Oke teman-teman, kita mulai saja. Jadi yang pertama adalah mengenai beban mati atau dead load. Lebar benang kuda-kudanya seperti teman-teman sudah tahu adalah 11 meter. Kalau teman-teman sudah nonton di video 1 part 1, maksudnya jarak antar kuda-kuda adalah 4 meter. Jarak antar boarding arah miring yang dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini ada 6 buah itu. Nah, di gambar saya adalah ini boarding yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahnya itu ada 6 ya. Lalu 1 meter ya jaraknya. Jadi jarak dari sini ke sini 1 meter. Lalu yang berikutnya adalah sudut kemiringan atapnya 30 derajat. Nah, saya gambarkan ini sudah pasti 30 derajat karena saya menggunakan data dari program AutoCAD bantuannya untuk mengetahui koordinatnya. Oke, kita mulai saja. Misalkan beban penutup atap yang kita gunakan tersedia banyak ya. Ada asbes, ada seng bergelombang, ada sirap, tapi kayaknya enggak sirap banget pakai ya di baja. Nah, misalkan kita menggunakan galvalum bentuknya kurang lebih seperti ini. Kalau teman-teman googling silakan, atau pernah beli di pasaran, saya zoom, kurang lebih seperti ini teman-teman galvalumnya. Jadi seperti kayak plat bondek ya teman, ini ada warna-warni gitu. Nah, mungkin sama saja galvalum dan bondek. Oke, kita langsung saja hitung beban penutup atap. Misalkan galvalum, kalau teman-teman ganti boleh-boleh aja. Caranya gimana? Teman-teman buka di PBI tahun 83, tersedia beban atap itu. Kalau asbes berapa nih? Nah, kalau penutup atap genting sudah termasuk kayu ring dan kasonya, per meter persegi bidang atap adalah 50 kg per meter persegi. Nah, ini enak banget nih, sudah ada datanya, teman-teman tinggal masukkan aja per meter persegi. Lalu penutup atap sirap yang dari kayak lempengan kayu tipis itu sudah termasuk ring dan kasonya, per meter persegi bidang atap 40. Nah, misalkan teman-teman menggunakan penutup atapnya seng gelombang tanpa gording, ini bukan gording ya, gording itu 10 kg per meter persegi. Nah, ini 10 kalau teman-teman menggunakan
tadi penutup atapnya adalah apa tadi teman-teman, seng ya. Kalau menggunakan space ya teman-teman 11 ya. Nah misalkan saya menggunakan galvalum berarti 12 dari data brosurnya. Nah 12 kg per meter persegi. Pengertiannya dalam setiap 1 meter ke sini 1 meter ke sini. Nah dalam 1 meter persegi galvalum itu dia memiliki berat 12 kg baru ditimbang. Lumayan berat ya. Oke. Berarti kalau kita ingin konversi atau kita mau langsung saja, sebenarnya kalau langsung ya boleh-boleh aja sih. Kalau kita langsung aja 12 kg per meter persegi. Caranya misalkan kita aktifkan satu jendela dulu, lalu kita zoom. Jadi kita pastikan yang terklik adalah kalau kita sudah terlanjur kita boleh di select all, kita klik atap ini, apa nih, kok nggak bisa diklik kehabisan ini apa, enggak, zoom lagi, tarik lagi, zoom. Nah kalau sudah teman-teman tinggal nanti di assign. Nah kalau saya ini menggunakan konversi ke beban merata. Beban merata caranya tinggal dikalikan jarak undergooding arah miring ya 1 meter, misalkan saya itu kasusnya jarak dari undergooding arah miring dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini itu 1 meter ya, sehingga karena 12 kali 1 tetap 12. Beban ME nya misalkan 25 kg per meter persegi. Nah beban ME itu kan mungkin hanya ada di bagian bawah sini, yang atas nggak kena, jadi mungkin desain di sini nih tuh 25 kg per meter persegi. Kalau teman-teman mau konversi ke beban lari sini ya tinggal dikali ke arah sini jaraknya berapa. Oke, nah misalkan kita masukkan beban galvalumnya 12 kg per meter persegi. Nah kita definisikan dulu bebannya ya, di load pattern kita ketikkan mati di sini, tulisannya besar saja, mati, beban mati, tipenya dead, self weight multiplier, pengali berat sendirinya 1. Tujuannya apa? 1 agar si sub menghitung otomatis dari berat sendiri strukturnya ya nanti, untuk strukturnya. Kalau sudah kita klik add new load pattern. Nah ini delete ya. Nah kalau sudah kita masukkan beban hidup kedua adalah beban hidup, tipenya adalah live, SWM nya 0 ya, kita klik add. Yang terakhir adalah beban angin. Anginnya kita bagi menjadi angin kanan, kiri dulu deh, angin kiri. Tipenya tentunya adalah wind, SWM nya 1, kita tambahkan add new load pattern. Lalu angin kanan, tipenya adalah wind, SWM nya 0, kita add new load. Nah ini sudah lengkap. Kita abaikan beban gempa, beban salju tidak ada di Indonesia. Nanti beban hujan masuk ke area beban hidup. Oke. Jadi beban hujan tidak perlu kita definisikan di sini, juga rain nggak ada. Sudah tinggal klik OK di sini. Lalu kalau sudah define load patterns, coba kita buka load case. Nah ini ada load case nya, date, dia tipe load case nya statis, linear, modal itu nanti dipakainya di analisis dinamik ya, jadi kita tidak perlu ke arah situ. Nah di sini ada load combination. Nah load combination kita mengacu pada SNI. Kita buka misalkan aturan SNI 031729. Nah di sini untuk kombinasi beban pertama 1,4 kali dead load. Jadi teman-teman tinggal klik add new combo. Misalkan saya tulis combo 1,
combo 1 di sini tadi saya tertulis adalah 1,4 D atau 1,4 dead load beban mati. Jadi di sini ditulis dead load mati sudah di load case kok masih ada mati ya, load patterns mati, ya maksudnya dead aja ya, biarkan aja. Load combination kita ulang di sini, misalkan combo 1 penjumlahannya linear karena penjumlahan, lalu di sini adalah mati, masukkan angka 1,4 agar sama dengan yang di sini 1,4. Kalau sudah tinggal klik add di sini. Nah, combo 1 sudah, lalu combo 2 kita lihat adalah 1,2 dead load ditambah 1,6 left load ditambah 0,5 LA atau H. Nah, LA adalah beban atap ya, beban hidup di atap yang ditimbulkan oleh pekerja selama perbaikan atau perawatan peralatan dan material, atau selama penggunaan biasa oleh user dan benda bergerak. Nah, misalkan atap struktur rumah atau gudang atau gedung teman-teman rusak, nah di sini sudah difasilitasi beban hidup atapnya, nilainya adalah 100 kg, ada di dalam PBI di sini 100 kg. Oke, ada di sini nih 100 kg per meter persegi bidang datar. Kalau sudah berarti teman-teman masukkan ke beban berikutnya adalah 0,5 LA atau H. Nah, di sini ada LA atau H, jadi kita pilih salah satu, LA atau H. H itu beban hujan, bukan beban hidup ya, beban hujan di sini di SNI simbolnya tidak termasuk yang diakibatkan oleh genangan air. Jadi genangan air di atap tidak masuk beban hujan. Jadi beban hujan ya beban yang didesain saat hujan turun itu ya. Jadi karena hitungan beban hujan adalah ini, kalau teman-teman lihat di PBI dapat 3 ini, beban hujan 40 dikurangi 0,8 dikalikan dengan alfa. 40 kurangi 0,8, alfa adalah sudut kemiringan atap, tadi kita sudutnya adalah 30 derajat. Minimal beban air hujan adalah 20 kg per meter persegi. Kita cek beban air hujan terbagi beratannya 40 kurangi 0,8 ke alfa, yaitu 16, karena di sini ditulis minimal berapa tadi, minimal WA nya adalah 20 kg per meter persegi. Jadi harus kita gunakan nilai 20 karena 16 kurang dari 20 caranya sama dengan, ini belum diprogram ya, sama dengan minimum ini titik koma 20, biar nanti si sat nyari sendiri komanya salah ya, minimum komanya adalah koma biasa bukan titik koma, tergantung keyboardnya. Nggak bisa ya, maksimum kalau dari 20 nanti 20. Jangan kayak gini, if pakai if ya, if sama dengan if ini kurang dari 20, if ini kenapa sih, maaf teman-teman ya, if ini kurang dari 20 titik koma atau koma di sini, nilai yang benar value if true-nya adalah 20. Jika salah ya nilainya ini pasti benar nih, pasti angkanya 20, enter. Sudah benar aturannya berarti 20. Berarti 20 dikalikan jarak undergirding arah miring adalah 1 tadi kan,
antar kuda-kuda saya adalah 4, betul 4 ya, dari sini ke sini jarak antar kuda-kuda 4, sehingga nilainya adalah 20 kali 1 kali 4, 80 kg. Nah, beban hidup terpilih adalah nilai maksimum antara beban pekerja tadi 100 dengan 80. Alasannya apa? Karena asumsi kita beban hujan dengan beban pekerja tidak terjadi secara bersamaan ya teman-teman, maka dipilihlah nilai maksimum atau yang terbesar antara beban tadi beban pekerja tadi yang 100 kg di step join atap dengan beban air hujan. Nah, untuk kasus kita 80, jadi tinggal di max antara 100 sama 80, ya terpilihlah 100, sehingga nanti beban hidup terpilih step join adalah 100 yang akan kita assign di setiap join sini atau sini, di setiap join ini akan kita assign nilainya adalah 100 kg. Oke, beban angin nanti terakhir. Nah, di sini ada beban yang terbesar. Nah, ini terbesar antara beban hujan dengan beban pekerja. Kalau sudah kalau sudah kita tinggal sebentar teman-teman, gambar beban hidup apakah ada. Nah, kita assign di setiap pojok ini, di setiap join. Oke, ini udah benar. Nah, kalau sudah kita tinggal lanjutkan. Combo kita adalah yang tadi, kombonya karena kita lebih dominan yang beban pekerja, beban hujannya kalah ya, berarti kita tambah 0,5 nanti beban atap. Jadi kita harus define lagi beban atap. Oke dulu, di sini ada beban atap, kita kasih nama saja load pattern, kasih nama atap, tipenya adalah live, SPM nya 0, kita add new load pattern. Oke. Nah, kalau sudah, ini biarkan dulu sudah terselect, kita selesaikan load combination-nya dulu. Add new combo 2 linear penjumlahan 1,2 dead load, 1,2 add ditambah 1,6 live load. Ini tidak termasuk beban hujan ya, 1,6 ya, ditambah hujannya nggak usah deh karena nggak masuk. Atap ya, beban atap 0,5 atap 0,5 tadi. Oke, 1,2 dead load, atau jangan dead ya, mati, harusnya mati. Modify sini beban hidup 0,6 ditambah beban atap 0,5 add. Sudah sip, biar sama dengan yang di sini 0,5 beban LA atau beban atap, beban hidup di atap. Kalau sudah tinggal klik OK. Lalu yang combo 3 adalah 1,2 dead load ditambah 1,6 beban atap, yang H sudah nggak muncul, udah kalah, ditambah gamma L kali L. Gamanya itu faktor reduksi 0,5 untuk beban hidup, 0,5 kali beban hidup, L adalah beban hidup live. Hati-hati ya, H itu hujan, di sini L nya hidup live, atau 0,8 wind load. Nah, di sini teman-teman ada 0,8 wind load atau gamma L kali L. Nah, di sini karena atau ya teman-teman milih salah satu ya, lebih besar yang mana beban angin. Di sini mungkin ada keterangannya untuk yang nomor 3 623. Nah, ini nih faktor beban untuk L di dalam kombinasi umuran bersama 623 6,05 harus sama dengan 1 untuk garis parkir. Jadi tinggal dimasukin aja. Tinggal dimasukin beban yang ini, beban yang
1,2 dead load, tinggal di copy aja ya, mungkin ini di copy, add copy combo, ini combo 3. Nah tadi yang bedanya adalah 1,2 dead load sama 1,6 nya adalah beban atap ya, 1,6 nya adalah beban atap. Modify, oh iya nggak boleh, ininya hapus aja, hapus, delete. Nah ininya adalah beban atap. Modify nilainya adalah 1,6, bukan tadi 1,6, hujannya nggak muncul, ditambah gamma L kali L, gamma L nya adalah 0,5. Untuk beban hidup kita di plat sini, di plat yang sini nih, plat yang daerah sini, lantai 2 itu kita desain 250 kg meter persegi. Ada di sini, coba barangkali saya salah. Di sini nih ada beban hidup untuk gudang, misalkan kita gudang, apakah lebih ya? Kayaknya lebih deh kalau gudang. Untuk gudang lantai, untuk gudang mana ya, gudang? Saya bacanya malas, gudang. Ada nih lantai untuk pabrik, gudang, 400 besar ya, 400 kg per meter persegi. Ya udah ikut aja 400. Berarti kita harus masukkan di sini hidup, tapi nilainya hanya reduksi jadi 0,5. Add, nah ditambah dengan beban anginnya, nanti akan dimasukkan beban anginnya adalah 0,8 wind load. 0,8 wind load. Anginnya ada angin kanan sama angin kiri, jadi 2 kali. Nanti angin kanan dulu, berapa tadi faktor reduksinya? 0,8 ya, 0,8. Nanti habis itu angin kiri di combo 4 nya ini udah oke. 0,8 berarti klik oke. Ini tinggal add copy, ininya combo 4, ini tinggal diganti ke angin kiri, modify, oke. Lalu combo berikutnya 1,2 dead load tambah 1,3 wind load tambah gamma L kali L tambah 0, ini harus bikin juga 2 kali ya kalau ada yang berbau angin, ada angin kanan dan angin kiri, biarkan sisap nyari beban maksimumnya. Combo berikutnya mau add new atau enggak, coba kita lihat ada polanya ya, mungkin add new aja, add copy aja. Ini combo 5 tadi adalah 1,2 dead load ditambah 1,3 wind load, kita urutkan aja. Ini hapus dulu, hapus biar nggak pusing. 1,2 dead load ditambah 1,3 wind load, 1,3 ya, 1,3 wind load. Angin kiri dulu, angin kanan dulu, bebas lah, tambah 1,3 dah, besar ya, 1,3 wind load. Aduh, agak udah malam nih, maaf teman-teman, saya menghafalkannya agak susah, sedikit ngantuk. Ditambah mana lagi, ditambah gamma L, gammanya tadi 0,5 kali beban hidup, 0,5 hidup, 0,5 hidup, kita barin gitu aja, 0,5 hidup, add, lalu habis 0,5 hidup ada 0,5, hujannya kalah, 0,5 atap, 0,5 atap, 0,5 atap, add lagi. Nah ini kan combo 5 untuk angin kanan, nanti combo 6 untuk angin kiri, sama kayak tadi. Udah oke. Kita add copy combo 6. Ini lebih cepat kan kalau di copy, tinggal ubah angin kanannya menjadi angin kiri, modify. Wah ini angka salah nih, 1,3, hati-hati nih, jangan 13, 1,3. Ada titik-titik sama komanya tergantung settingan keyboard teman-teman. Nah ini juga nih salah nih, 0,5 nya 0,5. Bahaya sekali nih, nanti bebannya besar. 0,5 modify angin kiri ya. Oke, 1, sip. Kita ubah yang di combo 5, ini 1,3, modify 0,5, modify 0,5,
modify, delete lagi. 0,5 atap ya, 0,5 atap, kalau nggak salah 0,5 deh atap. Oh iya, sip. Oke, kalau sudah klik OK. Nah, tadi kan sampai di combo ini. Terakhir adalah yang ini sama. Kalau yang 0,9D ini kayaknya kalau dilihat 0,9D ini pasti nggak muncul karena gempanya nggak ada ya di sini. Sini kita abaikan karena udah pasti ini yang dominan menang 1,2 dead load, ini cuma 0,9, ini 1,3, 1,3. Nah, kita masukkan yang ini aja. 1,2 gempanya nggak ada juga. Nah, gamma pasti L, kita bandingin deh, logika aja. Wah, pasti kalah dengan ini. Jadi udah berhenti sampai sini ya teman-teman. Sudah pasti yang dominan tadi yang sudah kita daftarkan semua, yang beban gempanya kita abaikan sih. Jadi ini akan kalah ya dengan yang sebelumnya. Kalau sudah berarti ada 6 kombinasi pembebanan aja. Kita klik OK. Hati-hati, kita save dulu. Nah, biasakan save jika sudah ini. Nah, tadi kan kita sudah non-select ini area atap di tengah-tengah ini. Klik. Nah, kita ingin mengassign bebannya tadi berapa, jadi lupa nih. 100 bukan, beban atap dulu atau beban mati. Beban atap kita tadi adalah berapa? 12 kg per meter persegi misalkan ya, kalau menggunakan galvalum. Caranya gimana? Caranya adalah tinggal teman-teman klik di sini. Karena berat ada gravitasi berarti tegak lurus ya, berarti klik assign, lalu area loads, lalu pilih ada gravity, ada uniform. Kita pilih uniform ya, uniform. Bedanya apa nih kalau di coba yang uniform cell? Kita pilih beban atap, satuannya adalah tadi 12 kg per meter persegi ya, benar. KGFM replace, arahnya global, loadnya 12, arahnya gravity, klik OK. Bentar, nggak 12, nggak kelihatan ya. Loadsnya gravitasi, load direction gravity, udah benar ya, 12. Oke, sudah oke. Lalu yang sisi berikutnya kita putar atap, yang sisi berikutnya kita select dulu atapnya pelan-pelan. Kok ini kena semua ya, harusnya nggak kena nih. Ya sudah deh, kita bikin ulang videonya. Saya cut dulu, ini bikin ulang dulu biar nggak terlalu lama videonya. Saya cut dulu dari. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi ya. Kita assign beban atap tadi untuk galvalum 12 kg per persegi. Kita klik. Apa nih? Tapi ada klik yang horor ya, yang bintang nggak jelas gitu, harus diulang. Kita klik assign, lalu area loads, lalu saya mau tahu gravity itu apa sih di sini. Oh, beda ya. Assign area loads, lalu pilih uniform ya, beban merata uniform. Oke, beban merata uniform atap, nilainya 12 kg persegi, replace. Nah, kalau sudah kita tinggal tinggal masukkan untuk beban plat ya, beban plat yang nilainya 400 tadi kalau nggak salah. Buka di PBI, sini adalah 400 beban hidup untuk lantai
dari pabrik, bengkel, gudang 400 kg per meter persegi ya, didesain besar karena asumsinya untuk menyimpan benda-benda yang berat. Nama juga gudang teman-teman. Nah, kita klik platnya. Kalau sudah klik platnya, teman-teman klik assign, lalu klik area loads, lalu klik gravity, uniform ya, di sini uniform to frame, harusnya sih to frame ya, tadi kayaknya salah deh, atap to frame ya, harusnya to frame. Saya biasanya pakai pakai tabs. Nah, sini harusnya to frame. Ini adalah beban hidup, nilainya adalah 400, koordinatnya global, arahnya gravity, distribusinya two way atau one way. Kalau perbandingannya kurang dari 2, itu teman-teman yang sudah tahu kan, kalau yang kurang dari 2 itu two way, kalau yang lebih dari 2 one way ya kalau nggak salah ya. Teman-teman baca lagi. Asumsi awal saya adalah misalkan two way, biar lebih ini kan, ini jaraknya berapa sih, bisa dilihat sih sebenarnya 6 meter. Di sininya tadi ada kolom enggak ada ya, 6 bagi 4 berapa, 1,5 ya, jadi yang terpanjang bagian terpendek ini bukan 2, 1,5 ya, 1,5 kurang dari 2, two way aja, two way. Oke, hidup nih. Nah, jadi bebannya kalau untuk lantai tertahan di frame-nya itu balok di sini. Loadnya sama kan, two way. Nah, karena pelat ada two way, tapi kalau untuk atap nggak usah pakai frame karena nggak ada pembebanan satu arah dua arah. Oke, sudah fix beban hidupnya. Oh iya, ya sudah deh, nanti aja. Beban hidupnya sudah fix. Mungkin teman-teman harus masukkan ketebalan pelatnya. Define material beton, misalkan add new material beton, beton mat itu material beton misalkan 200 k 175 dan ke 200 untuk lantai, misalkan k 200 lah, k 225 materialnya adalah konkrit. Modus elastisitas biarkan aja 4700 akar FC prime. Modul Poisson ratio beton 0,3, baja 0,25, shear modulus E per 1 kurang yang itu ya 2 plus V itu. Nah, ini FC prime nya kita cek ke 225 itu rumusnya 0,83 kali 22,5, besaran sih kayaknya untuk lantai ke 225, biarin aja deh ke 225 ya, hanya contoh ya teman-teman biar lebih aman. 18,68 ya, kita ganti 18,68, jangan 20, 18,68. 18,68. Oke, kalau udah satuannya Newton milimeter, hati-hati, klik OK. Betonnya udah, kita definisikan section properties dari pelat, masuk ke define section properties area, kita pilih shell, ada membran, nggak ada, kalau di atap ada membran, shell aja, add new section name nya adalah pelat lantai, shell tin aja, biarkan membran adaan, material name nya beton K225, tear angle nya biarkan, thickness nya tebal kita misalkan 12 cm, tapi di aturan yang terbaru kita minimal berapa, ada yang tahu, lebih dari 12 deh kalau nggak salah, 12,5 kalau nggak salah. Ini biarkan aja 12, berarti
satuannya adalah, karena di sini satuannya adalah kilogram meter, berarti 0,12 atau 12 cm. Ini juga bendingnya sama, momen adalah 0,12. Sudah klik OK. Tujuannya apa? Saya define ini agar si plat ini nanti dihitung berat sendiri ya. Beton itu yang lumayan besar oleh si program SAP, karena kita sudah masukkan SWM di sini. SWM di sininya adalah 1, sehingga semua beban mati itu akan dihitung semua. Nah, kalau sudah, kita assign, tadi klik semua plat di sini, klik semua ya, dari sini sampai sini, lalu klik assign, lalu klik assign area ya, karena ini area plat, lalu section, kita pilih plat lantai ya, lalu diterapkan. Nah, sudah, bebannya nggak hilang. Ini cuman lagi menampilkan namanya dari plat lantai. Klik kiri di sini, klik kanan, loadsnya pasti ada 400 kg atau segi. Oke. Jadi untuk kasus beban hidup udah beres. Yang terakhir adalah beban angin. Nanti untuk mencari gaya dalam maksimumnya akan saya pecah lagi di video part 3 ya, karena ini durasinya sudah lumayan nih, lumayan lama teman-teman. Ini benar-benar dari nol biar teman-teman tahu. Nah, beban angin asumsi lokasinya misalkan bangunan gudang kita jauh dari pantai atau tepi laut, berjalan tepi pantai, sehingga QW-nya adalah 25. Ini lihat di PBI, teman-teman pasti tahu arah melintas bangunan. Jadi dalam konsep perhitungan beban angin, sedikit ya, beban angin ada banyak cara menurut PPI UG 83, menurut British Standard BS itu aturan Inggris, menurut UBC 97. UBC itu apa, teman-teman googling lah. Nah, jadi dalam perhitungan beban angin kita hitung 2 kali, ada yang searah melintang dan searah memanjang. Nah, jadi ada yang arah melintang longitudinal, ada yang arah memanjang transversal. Nanti juga ada 2, ada angin kiri di pihak angin kanan di belakang angin, atau kebalikannya, kiri dan kanan itu terserah. Nah, teman-teman lihat di PPI UG itu juga ada diatur mengenai beban angin. Nah, di sini gambarnya agak-agak absurd kayak gini sih, nggak tahu nih orang Indonesia kenapa sih nggak dibikin versi AutoCAD yang lebih bagus, masih aja ya nyeken dari tulisan tangan jadi kayak gini. Padahal zaman kita udah canggih sekarang, harusnya ini udah diperbaiki. 2007 kan sudah ada Microsoft Word dan AutoCAD ya, jadi nggak ngerti nih, harusnya diperbaiki, direvisi. Biarkan saja ini saya cropin gambarnya yang lebih modern seperti ini. Jadi untuk sudut kemiringan atap portal tertutup seperti ini, sudut kemiringan atap kurang dari 65, kita kan 30 ya, ini yang nggak kepake ya. Pada yang ini ada 2 perhitungan beban angin tekan. Nah, ini mana hijau di sini di pihak angin, beban angin isap di belakang angin. Koefisiennya 0,9 untuk yang kolom, untuk yang atapnya yang di pihak angin 0,02 alpha min 0,4. Yang ini dari sini misalkan, yang angin kanan di belakang angin minus 0,4, di kolom juga minus 0,4. Kita hitung di sini beban angin tekan di pihak angin itu dari sini misalkan angin kiri, jarak antar kuda-kuda dikalikan koefisien tekan kali QW. Tadi kan koefisien tekannya adalah 0,9, di sini 0,9, berarti di sini 0,9, tinggal dikali beban angin tadi. Saya asumsinya karena jauh dari pantai kecil ya, 25, kalau dekat mungkin 40 kg per meter persegi. Jadi tinggal dikali jarak antar kuda-kuda. Tujuannya apa? Biar kita dapat mendapatkan beban merat itu ya, beban beban merata persatuan panjang. Jadi tinggal 0,9 kali 25 dikalikan jarak antar kuda-kuda ya, karena di sini kita hitung yang ini ya, kalikan arah berlawanannya ke arah sana, berarti jarak antar kudanya 4, tinggal dikali 4 dapatlah nilai 90. Beban angin tekan tadi yang kolom, sekarang yang di atap adalah 0,02 alpha min 0,4. ini sudah dimasukkan nilainya, alpanya 30 20 ya.
nanti kita assign. Lalu untuk yang di belakang angin, jadi kan yang di pihak angin kiri tekan, kalau di pihak angin itu tekan, di belakang angin hisap. Ini angin kanannya min 0,4 tinggal masukin aja min 0,4 di sini, bedanya di sini min 0,4, jadi ini minus. Lalu arah memanjang bangunannya juga boleh dihitung. Jadi arah ke sana sudah yang melintang cross, sekarang arah yang longnya memanjang ke sana, jadi di angin nimpa ke arah sini juga dihitung juga. Caranya gimana? Di pihak angin, misalkan angin datang dari arah sini, angin tekan, koefisien tekannya 0,9 dikalikan dengan QW nya tadi 25, jarak ini dikalikan dengan jarak antar kolom. Kalau di sini di tengah-tengah nggak ada kolom ya dikalikan 4 pastinya. Kalau di sini nggak ada kolom ya pasti hitungnya dari sini ke sini, tapi karena di sini ada kolom dihitungnya jarak dari sini ke sini yaitu 6 meter. Lalu di sini yang Q7 ini Q5 ya, Q5 Q6 nya saya pecah jadi ini tekan, belakangnya hisap berarti di sana. Nah hisapnya Q6 berarti dikalikan sama di sininya kalikan 6, tapi koefisien tekannya jadi koefisien hisap nih, salah nih, koefisien hisap hisapnya kecil, koefisien hisap yang nilainya minus 0,4 tadi PBI udah, nah min 40. Nah di sini beban angin tekan Q7 jadi Q5 Q6 Q7 tekan kolom yang kanan ya sama dikalikan jarak antar kolom ke sininya 5, tadi kan 6 sekarang 5, saya bedain biar kelihatan bedanya. 5 kalikan 0,9 sama kali 25 sama, nah segini. Angin hisap di belakangnya di pihak belakang angin, di belakang angin tinggal dikali ini koefisiennya minus 0,4. Udah dapat semua, kita tinggal assign di program SAP 2000. Yang pertama adalah misalkan untuk arah melintang, jadi arah melintang tuh arah yang ke sini nih, yang ke arah nembak ke arah sumbu X di sini. Caranya gimana? Caranya adalah teman-teman masukkan angka 90 ini di Q1 saya adalah yang ini, masukkan Q1 di sepanjang kolom, kita klik kolomnya kita putar kolomnya, kita klik Q1 nilainya adalah Q1 ya, yang ini Q1 nilainya adalah 90 kg per meter. Kita masukkan beban merata 90 ya, 90 kg per meter. Klik kolomnya udah yang ini, lalu klik assign frame loads, lalu pilih merata adalah distributed, kita pilih distributed, lalu kita masukkan beban angin. Nah gini, karena kita sedang di sini berarti kita masukkan angin kiri ya teman-teman, angin kiri di pihak angin nilainya adalah 90, ulang ya bang, salah, 90. Masukkan di sini nilainya uniform loadnya 90 kg per meter. Koordinatnya adalah sudah benar ya, koordinatnya adalah global. Lalu directionnya bukan gravity ya, berarti directionnya adalah, coba teman-teman perhatikan, arahnya adalah, sebentar ya teman-teman. Oke, tadi arahnya adalah karena ini ke kanan, lihat gambar di Excel. Nah ke kanan kan, arahnya ke kanan yang menimpa kolom, berarti arah sumbu X. Kita ubah X projected. Oke, lalu pilih angka 90, lalu klik OK. Nah kalau udah, lalu Q2 yang ini, yang atap Q2 masih di pihak angin tekan, hanya beda tadi di kolom sekarang di atap. Nilainya adalah tadi yang melintang ya, 20 kita masukkan, kita klik dulu
Mungkin lebih enak arahnya jangan 3 dimensi, takut salah klik sumbu exit. Sini klik 2 kali ya, hati-hati kalau udah klik assign frame loads, lalu distributed 20 ya, takut salah saya 20. Oke. Klik sini 20, lalu hati-hati di sini arahnya adalah ini ke lokal karena miring, lihat di gambar sini beban anginnya itu menimpa tegak lurus atap, berarti koordinatnya bukan global karena ini miring ya, berarti lokal arahnya 2. Kenapa 2? Itu kaidah tangan kanan ya, aduh banyak sekali yang harus dibahas. Kaidah tangan kanan yang sumbu jempol itu 1, 2 itu adalah sumbu 2-nya, jadi kan ini jempolnya ya, ini sumbu 2-nya. Nilainya 20, nilainya 20 betul ke bawahnya, karena positifnya ke atas, karena ini bebannya adalah ke bawah ke sini, maksudnya menimpa atap, berarti minus. Hati-hati di sini berarti minus 20. Nanti lihat gambarnya aja, kalau salah tinggal diganti minus ya. Nanti lihat arahnya harus ke sini nih panahnya. Kalau udah klik OK, bener ya 20. Saya zoom dikit ya, ke bawah kan panahnya, udah oke. Lalu Q2, Q3 sekarang. Q3 ini di angin kanan, di pihak di belakang angin, bukan di pihak angin, ini di pihak angin, ini di belakang angin. Q3 nilainya adalah berapa teman-teman? Minus 40. Minus 40 ya, minusnya nggak usah diperhatiin, yang penting angkanya 40 ya, arahnya keluar ke sana. Kita klik yang atap sini, joinnya jangan diklik, lalu klik assign frame loads, lalu pilih distributed. Di sini pilih hati-hati ya, angin kanan karena di belakang angin, lalu pilih angka tadi berapa, min 40 ya. Angkanya karena ini ke atas, lihat lagi gambarnya, jadi jangan lihat angka minusnya 40, kita lihat besaran aja ke atas. Gimana caranya biar gambar ke atas ya, ini jadi plus 40. SAP itu punya perjanjian arah tersendiri, direction 2 nya udah tetap oke, pasti ke atas ya. Sudah oke. Kita klik display, cek frame load untuk beban. Tadi di beban karena angin kanan baru 1 ya, yang muncul angin kanan aja, nggak apa-apa, jangan kaku teman-teman. Kalau Q3 udah, Q4 nya, Q4 di belakang angin nilainya 40 juga. Klik di sini, klik di sini, klik di sini, nilainya adalah 40. Klik assign frame loads distributed, angin kanan, ini global karena di kolom, nilainya adalah 40, arah menjauh ke kanan lagi ya, berarti benar. Sudah sesuai dengan gambar ini kan, sesuai dengan gambar Excel kita. Melintang udah, tinggal manjang tuh yang ke arah sana, yang arah sumbu Y ya. Manjang untuk Q5 adalah sini di kolom manjang, berarti kita harus ubah tampilannya menjadi apa teman-teman, ada yang tahu? X dengan Z, YZ, berarti YZ kayaknya perlu gambar perlu 2 jendela deh buat kontrol ini ya, kontrol gambarnya. Extrude, jangan fill object aja. Di sini kita lihat dia ada di mana nih. Di sini ya, benar ya, di sini. Gimana caranya biar ada bebannya ke arah sana? Coba perhatikan teman-teman, kayaknya masih di tampilan ini ya, mungkin masih tadi kan saya klik arah YZ, kayaknya masih di exit deh. Saya nggak mungkin, YZ nya juga kayaknya nggak mungkin ke arah sini, sudah ya tadi ke arah situ, berarti tinggal ke arah sana, tembus ya, berarti kayaknya exit lagi. Coba nanti main di arah ya, sebentar ya teman-teman.
Berarti teman-teman tinggal klik di sini. Bentar. Oke, kita lanjutkan lagi sedikit lagi teman-teman, beban angin yang untuk arah memanjang, karena yang diminta adalah arah memanjang sana, yang ke arah kuda-kuda berikutnya ke sana. Saya miringkan arahnya, kebayang ya teman-teman. Ya, jadi kita klik di sini, exit tampilannya. Ini biarkan sebagai checking ya 3D-nya. Klik di sini, nilainya adalah Q5, lihat ya, ini Q5. Saya sudah hitung Q5 adalah 135 kg per meter. Lowbat teman-teman, sebentar lowbat ya. Oke, maaf tadi lowbat, saya charger dulu biar enggak mati. Nah, saya klik kolom di sini, lalu klik assign, lalu klik frame loads, lalu pilih distributed karena kita sedang ada di pihak angin kiri berarti. Lalu pilih koordinatnya adalah lokal. Nah, lalu dengan menggunakan kaidah tangan kanan yang tadi itu, yang saya sudah pernah tampilkan, yang ini. Nah, berarti tinggal bayangkan, imajinasi menggunakan tangan kanan sendiri. Itu harus menggunakan koordinatnya, berarti arahnya adalah, ada yang tahu? 2 ya. Di sini harus 2, nilainya positif karena searah dengan telunjuk itu. Nilainya adalah 135. Kalau udah, nanti klik angin kiri di situ ya. Replace atau add. Arahnya beda sih ya, tapi tadi beda. Aman deh, replace aja nggak apa. Nggak usah di add ya. Ya, replace saja, klik OK. Nggak kelihatan ya, mungkin kalau di arah sana arahnya tembus ya, tembus bidang gambar. Jadi 135 ya, coba di undo dulu. Nah, 90 kan harusnya tadi nilai yang pertama 90. 90. Nah, ini adalah, berarti harus di add ya, jangan di replace. Lokal 2 nilainya adalah 135, tapi ini add. Nah, mungkin gitu harusnya sih, benar. 1, 2. Oke, lalu di sini nilainya adalah dengan melakukan angka yang sama. Teman-teman bisa melakukan ya, ke 6 nya 40, arahnya ke sana juga. Sebentar teman-teman, saya mikir dulu. Ke arah tembus ya, ini juga ke arah tegak lurus, berarti kan benar 2. Assign frame loads, lalu klik distributed, lalu lokal 2, angin kiri masih, lalu pilih nilainya adalah 40 kecil, lalu klik oke. Aduh, salah, jangan di replace teman-teman, tapi di add. Sign frame loads. Aduh, udah ngantuk nih teman-teman, maaf. Ini di add angin kiri. Dengan melakukan langkah yang sama, teman-teman bisa menghitung beban angin yang arah memanjang berikutnya lagi ya. Q4 nya oke. Klik di sini, loadsnya angin kiri. Nah, teman-teman tinggal klik lagi. Di pojok ini adalah angin hisapnya,
berarti berapa nih, Q6 sama Q8, Q6 nya tadi salah ya, Q7 nya adalah 112,5, ganti ya, majuin dulu 112,5, yang ini salah nih, bukan 40 tapi 112,5, saya lihat yang ini, maaf, 112,5, tandanya positif, benar ya, 112,5, berarti replace kalau yang ini 11, kalau nggak di undo juga nggak apa-apa. 112,5, 112,5 add angin kiri, masih angin kiri, lokal 2. Oke, lalu kita geser angin kiri kanan, sudah ya, kita geser satu lagi, hijau yang ini di belakang, kita cari angin hisap di bagian ini di Q6 nya hati-hati, Q6 nya 40, berarti sama ya, 40 sign frame load distributed, angin kanan 40, lokal 2, lalu klik oke. Dan terakhir adalah Q7, bukan Q7, Q8 kayaknya, Q8 nilainya 40 lagi, klik di sini. Tadi jangan di replace ya, sorry, 40 dulu, di add takutnya nanti keganti, bahkan di add 40, lalu di sini juga 40. Mungkin penggambaran desain dari beban sudah semua ya, kecuali gempa saya abaikan, 40 lagi di sini add. Sudah semua teman-teman. Sebentar teman-teman. Oke, maaf teman-teman, ini kayaknya salah ya, bukan arahnya sini, karena ini arahnya harusnya kan menembus dari kolom itu, berarti ini saya salah. Coba teman-teman bayangkan visualisasi lagi menggunakan kaidah tangan kanan, itu harusnya adalah yang arah 3 ya, berarti ini klik ke sini, kalau nggak di undo lagi boleh, undo lagi yang ini, 40 ya nilainya, masuk ke bidang gambar, frame load distributed, ini lokal 3, nilainya 40, ini itu aja, jangan di replace. Jadi gambarnya nggak kelihatan bebannya kayak nembus kayak bentuk garis ini, tidak bener ya. Lalu yang ini juga sama, 40 juga, frame load angin kanan ya, hati-hati, distributed angin kanan, nilai 40, lokal 3 juga. Nah, sudah selesai semua teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin. Kita tinggal nanti running di sini. Mana ya running itu di F5 yang ini, yang tombol ini, atau bisa di analyze, lalu set analysis option, kita pilih space, portal ruang, space frame, sudah diklik semua ya. Oke, lalu kita klik set load cache to run, kita hapus modal kita tidak perlu, don't run cache, don't run, karena kita tidak melakukan analisis dinamik ya. Mungkin nanti kita running, lalu setelah kita running nanti akan kita cari di dalamnya di video berikutnya, nanti ada pengaturan di faktor reduksi juga ya sebelum itu. Oh ya, satu hal yang terlewat mungkin, kita oke dulu ya, oke aja, nggak usah di running, save dulu. Karena ini adalah mengenai portal truss di atap ini, asumsinya ada yang tahu sambungannya berupa sendi ya, atau hinge, Inggrisnya HING, sehingga apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita harus meniadakan
momen di dan geser di setiap titik buhul ini 1 2 3 4 5 6. Oleh karena itu kita harus menselect ini. Karena semua diselect all ya. Kalau sudah terlanjur ini kita harus menselect ini ya, ini bandel ya, tinggal diklik aja. Nah ini dia ya, diklik semua atap kuda-kudanya maksudnya. Lalu kita pilih release ya, di assign frame, lalu pilih ini release partial fixity kayak di sini. Lalu kita pilih ini, nolkan momennya, lalu klik OK. Lakukan cara yang sama untuk kuda-kuda berikutnya. Berarti kita majuin lagi. Nah ini udah di hijau, berarti satu kali lagi kita select sama seperti tadi. Kita unklik kolomnya. Nah, sudah. Lalu kita assign frame, lalu release 0 lagi. Nah sudah. Kalau udah ini baru kita sudah siap save untuk mau running. Coba kita running tanpa melihat dari dalam ya. Running ini sudah di don't run modalnya. Run now. Kalau ada error berarti ada kesalahan, peringatan error. Nah, dan harus kita lihat. Nah ini sudah dibuat. Ini bentuk terdeformasinya. Nanti akan saya lanjutkan di video selanjutnya ya. Mungkin sampai segini saja. Nanti nantikan part 3-nya untuk mengetahui keedaran maksimum dan bentuk terdeformasi akibat kombinasi pembanan yang ada. Yang kita perlukan untuk perencanaan baja ya, momen ultimate, geser ultimate, dan tarik dan tekan ultimate. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.